أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya sampai hari kemudian. Pada kesempatan ini kita lanjutkan seri kajian tentang Asyaratus Sa'ah, merujuk kepada kitab yang disusun oleh Syekh Mahdir As-Sufi. Pada kesempatan malam hari ini kita kaji bagian dari tanda akhir zaman. Rasulullah SAW menjelaskan akan munculnya para Dajjal. Jadi ini salah satu indikasi. Ini menunjukkan bahwa adanya tanda kiamat, menunjukkan bahwa kiamat itu ada. Dan ini bagian dari pendalaman kajian kita tentang hari akhir. Kita rujuk pada sebuah hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, "Idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir, falyata'awwadh billahi min arba'." Kata Rasulullah SAW, "Idza faragha," apabila selesai membaca doa khusus di antara kalian, min tasyahhudil akhir, dari tasyahud akhir. Jadi ketika dalam sholat itu ada tasyahud awal atau tahiyat awal, ada tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Maka kata Rasulullah SAW, dalam tasyahud akhir itu kita diajarkan untuk berlindung diri kepada Allah dari 4 hal. Maka kata Rasulullah SAW, "Falyata'awwadh billah," maka hendaklah berlindung diri kepada Allah min arba', dari 4 hal. Yaqul, kemudian Rasulullah SAW mengajarkan doa ini, Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam. 1. Yang kedua, wa min adzabil qabri. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan yang keempat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya agar dalam tasyahud akhir itu berlindung diri kepada Allah dari 4 hal. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, berlindung diri kepada Allah dari neraka jahannam. Ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk berlindung diri dari sesuatu, menunjukkan sesuatu itu berbahaya. Jadi berkaitan dengan 4 hal ini, 4 hal yang akan membinasakan. Yang pertama berkaitan dengan jahannam. Ada apa dengan jahannam? Jahannam itu salah satu dari nama neraka yang banyak diungkap di dalam Al-Quran adalah neraka jahannam. Selebihnya adalah neraka Saqar, neraka Hutamah, terus neraka Wir, dan seterusnya. Tetapi yang banyak diungkap di dalam Al-Quran itu peringatan berkaitan dengan neraka adalah neraka jahannam.
Kita rujuk pada surah An-Naba ayat yang ke-22, 26 sampai 26 yang kita kutip. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna jahannama kanat mirsada." Inna jahannama, sungguhnya neraka jahanam itu kanat mirsada, terdapat tempat mengintai. Yang pertama kita ungkap sekilas berkaitan dengan neraka jahanam. Diungkapkan di dalam hadis ini, di dalam ayat ini, bahwa di dalam neraka jahanam itu terdapat pengintai. Apa yang dimaksud dengan pengintai dalam ayat ini? Yakni ada tempat yang dimana malaikat senantiasa memantau, menjaga orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam itu, karena pada umumnya orang yang masuk neraka jahanam itu ingin keluar dari neraka. Jadi tidak ada yang betah di jahanam, nggak ada. Mereka ingin keluar, tetapi dijaga oleh malaikat sehingga siapa yang sudah masuk ke neraka jahanam itu jangan harap dapat keluar, dijaga oleh malaikat. Bisa dibayangkan penjaganya malaikat, gak bisa dikedipin. Malaikat tidak punya kepentingan lain, gak bisa disogok pakai apa malaikat? Malaikat tidak punya kepentingan sebagaimana manusia. Kalau manusia kan maaf ya, banyak terjadi orang dimasukkan ke dalam sel tahanan, kemudian dapat kabar katanya ada di mana begitu. Nah, ketika ditelusur ternyata penjaganya bisa dikedipin. Pakai apa kedipinnya? Pakai dolar dikedipin. Udah mulus. Kita lanjut. Litaghin, bagi orang-orang yang taghin. Taghin secara lafziah artinya melampaui batas. Jadi kalau ini diilustrasikan gelas, kalau ini kan bukan gelas ya, botol. Ketika air diisi sampai pada batas tertentu, ini air tidak akan jatuh. Tetapi ketika air itu jatuh, itu secara lafziah artinya togo. Apa istilah yang lain? Luber. Melampaui batas ini. Maka yang dimaksud dengan orang-orang yang taghin adalah Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, untuk para hambanya membuat batas. Ini wilayah yang halal, ini wilayah yang haram, ada batasnya. Maka oleh karena itu orang-orang yang taghin melampaui batas, atau di dalam kalimat yang lain diungkap dengan istilah mu'tadin, melampaui batas. Jadi batas ini dilewat. Istilah yang lain dilanggar, melanggar batas, melanggar yang dilarang, melanggar yang diharamkan oleh Allah. Maka setiap kali pelanggaran ini terjadi, disitulah orang akan mendapatkan dosa. Ketika dosa sudah didapat, tentu saja konsekuensinya adalah neraka. Salah satu jenis neraka adalah jahanam. Ma'aba sebagai tempat kembali bagi manusia yang di dalam kehidupan ini senantiasa melewati batas, pendosa, maka tempat kembalinya jahanam. Tidak ada tempat kembali yang lain. Jadi kalau manusia nanti ke akhirat, kan pilihannya hanya ada dua. Ada komplek S dan ada komplek N. Ya, pilih yang mana? S. Ada kompleks surga dengan berbagai tingkatannya, ada kompleks neraka dengan berbagai tingkatannya. Tidak ada yang berada di tengah-tengah, walaupun ada sebagian dari golongan tertentu. Ya, ini masuk kepada kajian perjalanan sejarah
sehingga terjadi kelompok-kelompok tertentu, maka lahirlah yang disebut dengan ilmu bukan ya, di dalamnya ada Khawarij, di dalamnya ada Mu'tazilah, di dalamnya ada Jabariyah, di dalamnya ada Qadariyah dan seterusnya. Lahirlah ilmu kalam. Jadi orang mengembangkan dasar keilmuan merujuk kepada Al-Quran konsep dasarnya, tetapi ada pergeseran di dalamnya sehingga berkaitan dengan pemahaman surga dan neraka. Ada golongan yang memahami manzilatain, ada golongan tertentu yang berada di antara surga dan neraka. Padahal ketika kita gaji nggak ada keterangan tempat antara surga dan neraka. Di surga enggak gitu ya, di neraka enggak. Lalu di mana gitu ya, di samudra enggak, di Volker enggak. Jadi pasti kalau neraka ya neraka, surga ya surga, cuma tingkatannya yang beda. Labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya ahqab. Ahqab itu bentuk jamak dari hukum, artinya mereka tinggal di dalamnya berabad-abad. Satu abad berapa tahun, Pak Haji? 100 tahun ya. Nah, ketika dimensi waktu berkaitan dengan dunia dan akhirat, perbandingannya beda. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi di dunia 1000 tahun, di akhirat cuma satu hari. Lalu satu abad di dunia 100 tahun. Satu abad di akhirat, ayo itu. Satu hari ini 1000 tahun. Satu abadnya 100.000. 100 tahun berarti 100.000 tahun. Sudah berapa ratus ribu tahun Pak habis itu? Iya. Ada yang menjelaskan ketika diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala labithina fiha ahqaba, mereka orang-orang yang melampaui batas, para pendosa itu masuk di dalamnya berabad-abad. Ungkapan yang lain adalah kekal. Ungkapan yang lain adalah kekal. Walaupun dalam kalimat Al-Quran ada ungkapan khalidina fiha, ada khalidina fiha abad. La yadukuna fiha barda wala syaraba. Mereka di dalam neraka itu la yadukuna, tidak merasakan fiha di dalamnya barda, merasa suasananya dingin, enggak. Tapi di neraka itu tetap mereka dibakar dengan api untuk selamanya. Berapa kadar Celcius? Sudah pernah mengukur? Sebagai sebuah analogi, Rasulullah SAW menjelaskan narukum alladziina tuqiduna fil ardh, apimu yang biasa digunakan di dunia ini, juz'un, hanya satu bagian min sab'ina juz'an, dari 70 bagian. Jadi kalau kita masak, suka masak apa? Mie ayam, masak telur, nasi, mie ayam, mie rebus. Tapi sukanya apa? Masakan anak air, bikin kopi. Nah, kadar Celciusnya berapa? Hanya 100 derajat Celcius. Ya, kita goreng ikan matang, kita rebus telur matang, lalu kita masak mie tadi matang. Berapa kadarnya? 100 derajat Celcius. Ambilan terkecil 100 derajat Celcius kali 100 kali 70.
Yang ahli matematik berapa? 100 kali 70 sama dengan 7.000 derajat Celcius itu tingkatan yang paling rendah. Ini analogi. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan orang-orang dimasukkan ke dalam neraka pada saat telapak kakinya menyentuh bara api di neraka itu, ubun-ubunnya mendidih. Ya Allah, bisa dibayangkan, ubun-ubunnya mendidih. Dan ketika orang dimasukkan ke dalam neraka yang paling ringan, kata Rasulullah SAW, ia mengira itulah merupakan neraka yang paling panas. Jadi manusia ini cukup hangus jasadnya, badannya dengan 100 derajat Celcius sudah cukup. Ya. Lalu perbandingan berikutnya, pada saat kita menggunakan api di dunia, ini ahli baja, ayo bagus untuk meluluhkan baja jadi cair sehingga dibentuk ya sesuai dengan kepentingan manusia. Ya. Yang keras itu menjadi cairan karena panasnya. Berapa kadar panas yang dibutuhkan? Itu dia lagi 600. Mulai dari terkecil 600 derajat Celcius, 1000 derajat Celcius, 1200 derajat Celcius sampai 1700 derajat Celcius. Supaya tidak susah mengkalkulasinya, karena kita ini jago matematik semuanya, ambil saja yang 1000. Kalau 1000 kali 70 sama dengan 70.000 derajat Celcius. Inilah peringatan Rasulullah SAW agar kita berlindung diri dari Jahannam, tidak bermain-main dengan Jahannam. Terkadang kan di dalam kehidupan kita, pada saat kita diperingatkan, kita lalai untuk melaksanakan ibadah atau suatu ketika terjebak melaksanakan dosa, terkadang kita akan menganggap ringan dengan neraka. Ungkapan yang biasa jadi candaan sering kita dengar, kalau neraka tidak ada isinya kan mubazir gitu ya. Ada juga yang mengungkapkan di neraka itu banyak penghuninya banyak. Ya. Bahkan kadang maaf nih, katanya di neraka itu banyak artis katanya. Oh, banyak cewek. Ya. Saya ketika mendengar statement ini, walaupun mungkin sebatas candaan, saya sebagai seorang artis, saya tersinggung loh bagus. Kenapa? Karena banyak artis yang religius, agamanya bagus, ya, baca Qurannya bagus, hafalan Qurannya banyak, sedekahnya rajin, banyak. Jadi tidak bisa ditarik lurus gitu ya, bahwa terancam api neraka. Mereka juga banyak di antara mereka juga para artis yang beriman, para artis yang bertakwa. Maka jangan heran dalam dunia dunia seni ada nada dan dakwah. Berarti ada nada, ada dakwah. Di situ menunjukkan ada artis yang beriman. Ya, bagus ya. Jadi oleh karena itu hanya candaan yang perlu direnungkan lebih jauh. Tidak mudah kita memvonis dan juga tidak mudah kita meremehkan persoalan-persoalan di mana Rasulullah SAW memperingatkan agar berlindung diri kepada Allah dari Jahannam. Untuk lebih jauhnya insya Allah nanti akan kita bahas khusus berkaitan dengan kajian neraka. Ini masih jelas saja. Wah, ini 4 hal ini.
kajian itu belum sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya. Iya. Wala syaraba, dan juga tidak ada minuman, menunjukkan bahwa orang yang dimasukkan ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam jahanam itu haus, pengen minum, menunjukkan hidup. Walaupun diungkapkan di dalam ayat yang lain, la yamutu fiha wa la yahya. Ini gambaran suasana yang cukup sadis. Disebutkan hidup gak wajar sebagaimana hidup biasa. Disebutkan mati juga terasa, maka dalam suasana yang sangat parah, dalam kondisi yang cukup parah, maka diungkap dengan istilah la yamutu fiha wa la yahya. Saking parahnya itu, hidup enggak, mati juga tidak. Itu parah. Illa hamima wa ghassaqa, kecuali ketika orang masuk ke dalam neraka itu, ketika mereka kehausan dan mereka meminta minuman, diberikan minuman hamimah. Hamim artinya air yang sangat panas. Berapa kadar panasnya? Beda dengan panas di dunia. Maka Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu mereka minum karena kehausannya, dan ketika mereka minum maka mendidihlah perut mereka. Ini luar biasa. Wa ghassaqa, di samping air yang sangat panas, wa ghassaqa, dan juga nanah. Air yang sangat panas dan nanah. Untuk kadar yang tadi, kadar yang 100 derajat Celcius, ya kita dikasih kopi, dibikinin kopi sama mama di rumah. Kemudian tiba-tiba kita minum, oh panas gitu ya. Maaf, ini bisa merusak jaringan bibir, mulut kita, bibir bisa melepuh, kemudian lidah juga bisa melepuh, sehingga untuk adaptasi perlu waktu sekian hari, sekian pekan, sehingga bisa pulih kembali rasa di lidah kita, rasa di bibir kita dengan kadar hanya sekian derajat Celcius. Ya. Mendidih, lalu diaduk dengan kopi, ya, dikasih sama kita, ada limit waktu, lalu diseruput. Luar biasa. Wa ghassaqa dan nanah. Setiap di antara kita tidak ada yang menyukai nanah. Siapa yang suka nanah? Nanah itu sesuatu yang menjijikan. Yang suka nanah itu lalat. Lalat. Jadi yang jorok-jorok itu suka. Nah, lalu orang yang dimasukkan ke dalam neraka yang tagin itu diberikan air minum yang sangat panas atau nanah. Ketika bicara nanah, sesuatu yang menjijikan, tidak ada pilihan, nanah panas atau nanah dingin. Jus nanah. Alhamdulillah. Kenapa diperlakukan seperti itu? Menurut logika manusia, mungkin ada yang menyatakan kayaknya sadis banget gitu ya. Atau jangan dikasih nanah, ya air biasa aja gitu. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, jazaa'u wifaqa, ini balasan yang setimpal. Jadi bagi orang-orang pendosa diperlakukan seperti itu, ini balasan yang setimpal, sebanding. Itulah balasan. Kenapa? Mohon maaf, karena bagi orang pendosa, ya, tidak segan-segan untuk merampas harta orang lain. Dia bekerja bertahun-tahun di negeri orang, lalu pulang ke negeri sendiri, di tengah jalan kemudian ditodong. Bagaimana pedihnya orang yang diperlakukan sadis, dirampas hak miliknya oleh orang lain. Nasib pendosa itu, ya maaf,
pekerjaan, lalu kerja terus bekerja, tetapi akhir bulan ditipu, gajinya tidak dikasih, dia terlantar, lalu dibawa kabur. Lalu bagi orang-orang yang pendosa seperti itu terancam dengan neraka jahanam dan kelak diberikan minuman yang panas dan nanah. Kayaknya setimpal. Kenapa? Karena dibandingkan dengan derita sesama manusia karena perlakuannya itu luar biasa. Bahkan mohon maaf, berapa banyak orang yang melayang nyawanya di tangan orang lain. Bagaimana ketika kehilangan orang di tengah-tengah keluarga yang dicintai, kehilangan tulang punggung, kehilangan anak dan lain sebagainya, karena kesadisan sesama manusia yang termasuk golongan tauhid itu, maka jazaa'u wifaq. Kalau kelak diberikan kompensasi jahanam dengan fasilitas seperti itu, kata Allah, jazaa'u wifaq. Kita lanjut. Dan kelihatannya tidak akan sampai 4 yang kita bahas ya. Nanti kita lanjut. Insyaallah. Mungkin sampai yang kedua atau ketiga. Nanti kita lihat kalau kasih waktu kita kisaran 10 menit lagi ya. Yang kedua, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berlindung diri kepada Allah dari siksa kubur. Menunjukkan siksa kubur itu ada. Kita rujuk pada surah Al-Mu'min ayat 45-46. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa haqa bi ali fir'aun, wa haqa dan dikepung bi ali fir'aun, pengikut Fir'aun dan pengikutnya itu su'ul adab, dengan siksa yang buruk. Kenapa Fir'aun dengan pengikutnya oleh Allah Subhanahu wa taala dikepung dengan siksa sehingga tidak akan bisa lepas dari siksa itu, baik siksa dunia maupun siksa akhirat? Maka siksa dunia, sejarah telah membuktikan masa Rasulullah Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun, maka ditenggelamkan di laut merah pada saat itu. Itu bagian dari azab. Lalu kenapa mereka diperlakukan seperti itu? Karena Nabi Musa alaihissalam diutus untuk mengenalkan kepada mereka tentang Allah, tentang Tuhan, yang mereka harus beriman dan beribadah kepadanya. Mereka menolak. Bahkan dianggap Nabi Musa alaihissalam sebagai pengacau, dan kemudian Nabi Musa sebagai DPO, yang kerajaan pada saat itu dicari-cari, akan dibunuh. Ya. Lalu sampai suatu ketika ya kan dikejar-kejar sampai ke laut merah itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan orang-orang yang beriman, dan Allah menenggelamkan Fir'aun pada saat itu dengan pengikutnya. Tenggelamnya Fir'aun pada saat itu tidak secara kebetulan, tapi itu bagian dari azab dunia. Jadi orang yang pendosa boleh jadi akhir masa kehidupannya itu dengan peristiwa su'ul khatim, proses perjalanan kematian yang buruk. Apa indikasinya? Yakni datang malakal maut dalam kondisi durhaka. Datang malakal maut dalam keadaan maksiat. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, an-naru yu'raduna 'alaiha. An-nar, nar, api. Yu'raduna, dihadapkan kepada mereka, dihadirkan kepada mereka. 'Alaiha, padanya, godowa, di waktu pagi, wa ashiya, dan di waktu sore. Al-Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan berkaitan dengan an-nar yu'raduna 'alaiha godowa wa ashiya, yakni fil qabri, di alam kubur. Rasulullah SAW menjelaskan
salah satu hadisnya yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya, bahwa kata Rasulullah SAW, orang-orang yang kafir itu ketika proses perjalanan di akhir hayatnya, maka dalam proses kematiannya diperlihatkan kepadanya kedudukan di neraka. Jadi diperlihatkan kepadanya kedudukannya di neraka. Lalu ketika dimasukkan ke dalam alam kubur, maka Allah Subhanahu wa taala menempatkan orang-orang yang kafir itu fi ardi sufla. Ya, di bumi yang paling dasar. Jadi secara lahiriah orang yang kafir atau juga orang yang beriman itu dikubur dengan ketinggian rata-rata di kita berapa? Aduh, 1 meter, 1 meter lebih sedikit ya. Kalau di daerah itu bisa 1-2 meter ya. Tapi kalau di sini rata-rata itu kisaran 1 meter lebih sedikit lah. Itulah lahiriahnya. Tetapi berkaitan dengan ruhiyahnya, orang yang beriman nanti akan mendapatkan kompensasi kenikmatan alam kubur, dan sebaliknya orang-orang yang pendosa akan mendapatkan konsekuensi ada di alam kubur itu. Kata Rasulullah SAW bahwa orang yang kafir itu, para pendosa itu, maka dimasukkan ke alam kubur, diperintahkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat untuk dibuatkan sebuah pintu. Jadi di alam kubur itu kata Rasulullah SAW, bagi orang yang beriman dan juga bagi orang yang kafir dibuatkan sebuah pintu. Kata Allah Subhanahu wa taala, buatkan sebuah pintu kepada baginya. Maka dari pintu itu di alam kubur, orang-orang yang pendosa, orang-orang yang kafir itu akan mendapat hembusan neraka Jahannam. Diberikan kepadanya pakaian dari neraka, juga diberikan kepadanya tempat tidur dari neraka. Lalu ketika pintu di alam kubur itu telah dibuat, lalu dibukanya, terlihat lautan api yang demikian mengerikan. Maka ahli kubur itu bertanya kepada malaikat, apa itu? Malaikat menjawab, itu adalah neraka yang Allah janjikan kelak untukmu. Maka kata Rasulullah SAW, siapa yang ketika di alam kubur diperlihatkan baginya, pagi hari diperlihatkan neraka dan sore hari diperlihatkan neraka, menunjukkan dia itu calon penghuni neraka. Jadi pagi-pagi tayangan neraka, sore hari tayangan neraka. Ketika melihat tayangan neraka pagi hari dan sore hari, itu sebuah derita. Sementara bagi orang-orang yang beriman, sama kata Rasulullah SAW, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk diluaskan di alam kubur ini hatta sab'una dhira'a, sehingga mencapai 70 hasta. Diberikan kepadanya tempat tidur dari surga, diberikan kepadanya pakaian dari surga, dan juga dibuatkan pintu. Ketika sudah dibuatkan pintu, kemudian dibukanya pintu itu, terlihat bangunan yang mewah bangunannya. Udah pernah melihat bangunannya? Nanti kita ngintip bagaimana bangunan di surga. Lalu di sana taman-taman yang indah. Taman ada 2. Makanya diungkap di dalam Al-Quran kaitan dengan surga itu dengan istilah jannah. Jannah itu seralatia kadang diartikan taman. Karena di surga itu, kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kenapa surga disebut jannah? Karena rindangnya surga itu.
sehingga disebut jannah. Jadi di sana itu ada taman-taman yang indah. Di surga itu ada taman bunga, bagus. Taman bunga. Jadi yang dimanjakan itu mata melihat bunga-bunga yang indah. Bunga-bunga yang tidak akan pernah layu, seperti cintaku kepadamu tidak akan pernah layu. Bagus ya. Nah, lalu di samping juga mata dimanjakan dengan taman-taman yang indah, maka juga ada taman-taman buah. Di mana taman buah setiap saat berbuah dan kemudian mudah untuk dipetik. Tidak ada musimnya. Setiap saat mau, maka itu sudah tersedia. Bahkan nanti kita bicara lebih jauh tentang fasilitas di surga. Sehingga ketika ahli surga menginginkan buah, maka bukan ahli surga yang manjat, tetapi buahnya yang turun. Itu diungkapkan dengan istilah wadaniyatan alaiha dilaluha, dan didekatkan kepadanya naungannya, dan juga didekatkan kepadanya buahnya. Sehingga ketika sudah dipetik begitu, itu tangkainya naik lagi ke atas. Dan ketika dilihat sudah sampai di atas, bekas tadi ngambil itu sudah matang lagi. Percaya nggak Pak? Ini surga. Ini surga. Jadi taman-taman yang indah, taman bunga, taman-taman yang indah, taman buah, maka orang-orang yang beriman dimanjakan dengan itu kelak. Dan ketika berada di alam kubur, maka diberikan nikmat kubur. Di dalamnya ada pakaian surga, tempat tidur dari surga. Kemudian juga ditayangkan baginya pagi hari tayangan surga, sore hari tayangan surga, maka ia terlelap tidur di dalamnya. Kalau kita baca dalam surah Yasin, ada ungkapan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya laitana man ba'atsana min marqadin. Aduhai, siapa yang telah membangunkan kami dari tidur kami? Siapa mereka? Yang tidur siapa? Orang-orang yang kafir di dalam kubur tidak pernah sempat tidur, enggak? Tidak tidur. Jadi yang tidur itu adalah orang-orang yang beriman. Maka kata malaikat, num anta, silakan kamu tidur. Maka nyenyak di situ tidur, mendapatkan nikmat di alam kubur bagi orang-orang yang beriman. Sehingga datang waktu subuh tidak dibangunkan lagi untuk salat subuh, terus saya tidur. Ya. Datang waktu zuhur tidak dibangunkan untuk salat zuhur. Terus menikmati alam kubur, diantaranya dengan tidur. Tetapi apabila orang di dalam kehidupan dunia tidur, maka pada saat meninggal itu tidak sempat tidur lagi, tetapi bangun. Sebentar lagi azan ya. Oke, kita lanjut. Inilah berkaitan dengan nikmat kubur. Maka oleh karena itu berkaitan dengan orang-orang yang kafir akan mendapatkan sisa kubur, dan kita diajarkan untuk berlindung diri. Maka sampelnya di dalam surah Al-Mu'min berkaitan dengan Fir'aun, an-nar yu'raduna 'alaiha ghaduwwa wa 'ashiyya wa yauma yaqumus sa'ah, dan ketika terjadinya kiamat. Ya, kiamat itu nanti akan kita bahas, terjadi beberapa fase. Udkhilu, mereka kelak akan dimasukkan ala Fir'aun dengan pengikutnya, baik masa yang lalu atau juga Fir'aun yang sekarang, asyaddal adzab, dengan siksa yang sangat pedih. Wa kaimanallah, dua hal dari 4 hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita berlindung diri kepada Allah dalam tasyahud akhir. Kita bahas pada kesempatan malam hari ini hanya 2 saja. Yang pertama, kita diajarkan untuk berlindung diri kepada Allah dari azab jahannam, dan yang kedua, kita diajarkan oleh Rasulullah
berlindung diri dari azab kubur. Dan insya Allah 2 hal lagi nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian yang dapat kita kaji pada kesempatan malam hari ini, dan waktu isya sudah tiba. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.